Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita sudah belajar dalam ayat-ayat ini panjang dan lebar tentang Trinitas Allah. Dan ini adalah pelajaran ke-6, saudaraku, pelajaran yang terakhir tentang Trinitas Allah. Meskipun masih banyak lagi, tapi ya ini sudah paket lengkapnya lah, istilahnya dasar-dasarnya supaya saudara bisa mengerti tentang Trinitas Allah yang benar, saudaraku. Itu pelajaran pertama, kita sudah belajar tentang Trinitas Allah yang Esa, 3 menjadi 1. Pelajaran kedua, kita sudah belajar tentang Trinitas Allah, Tuhan, dan Roh yang Esa. Ketiganya adalah Allah, ketiganya adalah Tuhan, ketiganya adalah Roh. Nah, ketiga, kita sudah belajar tentang perumpamaan Trinitas Allah. Keempat, kita sudah belajar tentang pekerjaan Trinitas Allah. Kelima, kita sudah belajar tentang nama Allah di atas segala Allah. Keenam, terakhir kita belajar tentang kesaksian 3 pribadi Allah. Nah, ini kita kembali ke 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-6 sampai ke-8. Di ayat yang ke-6 sampai 8 itu ada kata kesaksian. Saya bacakan lagi ya, dalam terjemahan King James Indonesia berbunyi demikian. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan hanya dengan air, tapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang memberi kesaksian, sebab roh itu adalah kebenaran. Nah, ketujuh. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Yang ke-8, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Ini kesaksian 3 pribadi Allah. Nah, proses kelahiran baru itu merupakan pekerjaan 3 pribadi Allah yang sudah saya jelaskan di dalam The Secret of 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saudara bisa pelajarin itu, The Secret of 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saya sudah ceritakan panjang dan lebar tentang dalam kelahiran baru itu ada 3 tanda, 3 kesaksian, baik di sorga, baik di bumi, yaitu tanda darah, itu kesaksian Tuhan Yesus atau kesaksian Sang Logos, Firman. Kedua adalah tanda air, itu kesaksian Allah Bapa. Dan tanda roh, itu adalah kesaksian dari Roh Kudus. Itu dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Saudara bisa selidiki lagi supaya kita bisa tahu, saudara. Nah, ini ya. Saya akan ulangi sedikit tentang tanda darah, tanda air, dan tanda roh. Ini penting, saudaraku, supaya kita ngerti. Memang benar-benar Trinitas Allah itu ada. Ada yang menentang? Nggak ada. Ada Yesus, nggak ada Trinitas itu. Clear, kurang tepat, saudaraku. Ada. 3 menjadi 1. Nah, di dalam proses kelahiran baru ada 3 kesaksian yang menaunginya. Nah, tanda darah, tanda itu kesaksian Tuhan Yesus ini adalah tanda lambang penderitaan. Ibrani 13 ayat 12 dan 13. Saat seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, maka orang tersebut harus mau berkomitmen menderita, mematikan daging. Roma 6 ayat yang ke-6. Bahasa Yunaninya katargeo, dinulkan, seperti volume radio itu dinulkan. Nggak bisa off click, nggak bisa. Nul. Click off saat pengangkatan atau saat mati di dalam Tuhan, sudah berhenti, bebas dari penderitaan dalam dunia ini. Bebas, ujiannya selesai. Selama belum selesai, selama masih hidup, dinulkan volume radio. Jangan dibiarkan bersuara. Daging jangan dibiarkan bersuara. Penderitaan kita haruslah penderitaan karena nama Kristus. 1 Petrus 4
ayat 14. Bukan karena berbuat dosa. Ya, ini harus mau menderita karena melakukan firman Tuhan. Karena kita dilahirkan dari benih firman, sehingga kita harus melakukan kebenaran firman. 1 Petrus 1 ayat 23. Jika sudah demikian, kita sudah melakukan kebenaran firman, bahkan kita rela menderita karena taat akan firman, maka kita memiliki kesaksian Yesus dalam sorga. Tuhan Yesus akan berkata, iya, ini anakku yang sudah taat akan firmanku, rela menderita akan firmanku. Oke, ya. Kedua, tanda air, kesaksian Allah Bapa. Tanda air ini lambang kebenaran, Amos 5 ayat yang ke-24. Inilah kebenaran dari Allah. Yohanes 3 ayat 33. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Saat seseorang percaya dan dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka ada kesaksian dari sorga yang membenarkan hidup kita. Yakobus 2 ayat yang ke-23. Jadi jika ada kesempatan kita setelah percaya, maka kita harus dibaptiskan sebagai tanda melakukan kehendak Allah. Jika kita menolak baptisan air, padahal ada kesempatan untuk dibaptis, maka kita sama saja menolak kehendak Allah. Lukas 7 ayat yang ke-30 dalam terjemahan lama. Orang Farisi menolak baptisan, sehingga dia menolak kehendak Allah. Hal ini bisa berakibat bisa kehilangan keselamatan loh. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nggak melakukan kehendak Tuhan, tidak dikenal Tuhan, menyalah engkau hai sang pembuat kejahatan. Nah, banyak orang berseru padaku Tuhan, Tuhan, tapi justru nggak dikenal Tuhan. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Salah satunya ini, baptisan air. Kecuali, saudaraku. Kenapa kok ada perkecualian? Ya karena jika orang tersebut sudah sakit, mungkin terbaring di rumah sakit, tidak bisa dibaptis, ya apa boleh buat. Seperti penjahat di sebelah Tuhan Yesus, salah satu, dia nggak bisa dibaptis. Dia cuma percaya, bertobat, udah masuk surga, ya kan? Tapi kalau ada kesempatan untuk dibaptis tapi kita menolak kehendak Allah. Nah, jadi saudara yang nonton video ini, jika mungkin ada di antara saudara yang belum dibaptis, yang ragu-ragu, kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus, bertobat, ayo dibaptis. Gini, dibaptis itulah tanda kita mau menyerahkan hidup kita. Tanda kita mau masuk dalam rencana Allah. Nggak pakai kekuatan kita sendiri. Nggak pakai pemikiran-pemikiran atau planning kita sendiri. Rencana-rencana kita sendiri. Tapi dengan rencana Allah. Sesuai rencana Allah. Di dalam firman Tuhan. Nah, itu kesaksian Allah Bapa. Tanda air. Baptisan air. Allah berkata, iya, ini adalah anakku. Nah, ini anakku. Kita jadi biji mata Allah. Nah, ketiga, tanda roh, kesaksian Roh Kudus. Tanda roh ini adalah lambang pekerjaan Roh Kudus dalam Titus 3 ayat yang kelima. Saat seseorang percaya Tuhan Yesus Kristus, maka paket lengkap keselamatan adalah dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat kelima menjelaskan kelahiran kembali dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Suatu paket lengkap. Sedangkan di Yohanes 3 ayat yang kelima juga merupakan penjelasan dari putra manusia Yesus. Ini bukan penjelasan ada yang ngomong, aku gak percaya kalau gak dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Ini juga dijelaskan loh ya. Dijelaskan dari putra manusia Yesus. Ya, dimana kelahiran kembali itu lahir dari air dan roh. Jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan sorga. Sudah bisa baca sendiri dalam Yohanes 3 ayat yang kelima. Gak bisa masuk dalam kerajaan sorga loh, ya kan? 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 ini ya, ini kembali ke 1 Yohanes 5 ayat ke-6 juga menjelaskan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Kemudian Roh Kudus juga memberi kesaksian. Jadi di dalam Yesus itu adalah kesaksian air, kesaksian darah karena dia sendiri menderita, dan kesaksian roh, dia hidup penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hal ini membuktikan bahwa keselamatan dan pembaharuan Roh Kudus merupakan satu paket lengkap dalam kehidupan orang percaya. Nggak bisa dipisahkan. Kalau saudara nggak percaya
baptisan Roh Kudus. Sayang saudaraku, ini karena dijelaskan dalam firman Tuhan jelas. Tanda satu-satunya dalam yang bisa dilihat dan didengar itu adalah tanda glosalia atau bahasa roh, bahasa lidah. Itu tanda satu-satunya orang dipenuhi Roh Kudus. Dan setelah itu, saudaraku, glosalia, bahasa lidah, itu tidak bisa diterjemahkan kecuali orang-orang yang punya karunia untuk menerjemahkan. Apakah itu salah? Nggak bisa diterjemahkan? Tidak salah. Berdoa, berbahasa lidah. Itu adalah bahasa doa antara kita dengan Allah. Saat saya menemui jalan buntu, saya cuma berdoa, berbahasa lidah, minta pimpinan Tuhan, dan tiba-tiba ada kedamaian, dan saya berani melangkah. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya untuk melakukan ini, dan saya lakukan, dan hasilnya juga bagus. Itu merupakan bahasa doa, glosalia atau bahasa roh, bahasa lidah, itu saudaraku ya. Nah, tanda kesaksian Roh Kudus itu adalah tanda bahwa orang tersebut mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus sendiri saja sudah memberikan contoh teladan. Datang dengan air, dia dibaptiskan. Datang dengan darah, dia mau menderita karena melakukan firman Tuhan. Kalau melakukan kebenaran Allah, dia mau menderita untuk hidup dalam kesucian. Seumur hidupnya tidak pernah dia berdosa. Dan dia ada kesaksian roh. 3 tanda menyertai putra manusia Yesus saat dia ada di dalam dunia ini. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita harus punya 3 tanda itu. Nah, saya berikan penjelasan ringkas, saudaraku. Penjelasan ringkasnya, intinya saudaraku, saat seseorang lahir baru, maka ada 3 kesaksian yang mengikutinya. Yaitu ada kehidupan kudus, suci, dari dalam pikiran, hati, perasaan, perbuatan, perkataannya. Ada kesucian. Sehingga Allah menyaksikan hidup kita. Allah berkata, ini orang benar. Dibaptis, dia mau hidup suci. Sampai Allah berkata, ini orang benar. Jadi baptisan air itu adalah tanda kebenaran. Allah bersaksi, iya, ini orang benar. Orang ini mau berkomitmen hidup benar. Itu baptisan air. Tanda air. Kedua, berani menderita, bersedia menderita karena salib Kristus dengan mematikan daging terus-menerus dalam Lukas 9 ayat 23. Mau menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut aku. Tidak mau terlepas dari kasih Kristus walaupun menderita. Dengan apa? Penganiayaankah? Kesesakankah? Tidak. Saya nggak mau terlepas dari kasih Kristus. Roma 8 ayat yang ke-35-36. Sehingga Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus menyaksikan, ya, ini orang suci. Dia mau menderita karena firman Tuhan. Dia mau menderita karena kebenaran. Ini orang suci, ini orang kudus. Itu ya. Ketiga, mau menyerahkan hidupnya untuk penuh dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Yohanes 21 ayat yang ke-18. Sehingga Roh Kudus bersaksi bahwa ya, ini adalah putra-putra Allah. Roma 8 ayat yang ke-14. Karena dia mau dipimpin oleh Roh Allah. Dia mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Allah. Taat. Nah, ini ya saudaraku ya. Kesaksian 3 pribadi Allah harus ada dalam hidup kita. Kebenaran Allah. Komitmen hidup benar, hidup kudus. Kita mau dibaptis air. Kesaksian Allah Putra. Tanda darah. Kita mau menderita karena salib Kristus, menderita karena hidup suci, menderita karena firman Tuhan. Dan tanda roh, kita mau hidup dipenuhi dan dipimpin
oleh Roh Kudus. Nggak jalan dengan kekuatan sendiri, nggak jalan menurut pikiran sendiri, nggak jalan menurut falsafah dunia. Dipimpin Roh. Di dalam Kisah Rasul sudah bisa baca, selalu ada kalimat-kalimat, Roh menyuruh aku pergi, Roh menyuruh aku pergi. Dahsyat, saudara. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini selalu 3 hal ini berkesinambungan terus bekerja dalam hidup kita. Komitmen, rela menderita, rela hidup dipimpin Roh, itu akan membuat kita bertumbuh sampai seperti Kristus, menuju kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Dan kita akan berbuah-buah lebat. Banyak jiwa-jiwa akan melihat kemuliaan Allah lewat hidup kita. Banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus melalui hidup kita. Gimana tidak? Karena mereka mau melihat karakter kesucian, karakter orang jujur. Kamu lihat dalam hidup saya. Dalam firman Tuhan ada. Tanda buktinya apa? Lihat hidup saya. Ini loh, ada kesaksian firman Tuhan. Kita ini suratan Kristus yang terbuka. Jadi kesaksian firman. Bagaimana orang bisa hidup suci, hidup kudus, tidak berdosa? Lihat hidup saya. Tentu kita nggak ngomong hidupku, nggak, yaitu nanti jadi salah arti, jadi sombong. Ini secara nggak langsung lah. Kita secara pasif kita mensaksikan. Kalau orang mau lihat kebenaran firman Tuhan, lihat hidup saya, gitu ya. Itu ada kesaksian, hidup kudus, hidup benar. Dan ada kesaksian, hidup dipimpin Roh, nggak ngawur, nggak asal bergerak, nggak asal ambil keputusan. Loh, keputusanmu kok bisa tepat-tepat begini? Ya karena Tuhan yang memimpin. Apakah pernah salah? Ya, manusia kadang bisa salah. Tapi ayo belajar untuk lebih peka lagi dipimpin Roh, lebih peka lagi dipimpin Roh Kudus. Sampai benar-benar seperti buta tuli dalam Yesaya 42 itu, saudaraku. Saya sering utarakan ayat ini, saudaraku, supaya saudara mengerti. Itu jadi goal kita, tujuan kita. Mengapa kita mempelajari Trinitas? Ini adalah bagian terakhir atau pelajaran terakhir. Mengapa kita mempelajari Trinitas? Supaya kita mengerti rencana Allah, saudaraku. Karena rencana Allah ini adalah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertumbuh sampai seperti Kristus. Bayangkan, dari orang yang sangat penuh dengan dosa, saudaraku, terbuang, bisa diangkat anak dan dijadikan seperti Kristus. Wow, itu rencana dahsyat, saudaraku. Rencana Allah yang dahsyat. Tidak ada rencana dalam dunia ini yang ada seperti Allah kita. Orang terbuang, orang yang begitu menghina Allah dulu, hidup penuh dengan dosa, menyedihkan hati Allah. Tapi kalau mau bertobat, diubahkan, bisa tumbuh sampai seperti Kristus. Saya sering dengar kesaksian orang-orang yang dulu terikat narkoba, terikat pergaulan bebas. Tapi saat dia bertobat, dia bisa berubah total. Sehingga orang lain sampai kaget-kaget. Dulu ini orang yang, seperti Paulus, dulu ini orang yang menganiaya. Sekarang kok memberitakan jalan Tuhan. Dan mereka memuliakan Allah yang di dalam saya. Dalam Galatia 1 ayat yang ke-20. Ya, antara-antara itu. Itu berubah total. Dari singa berubah jadi domba. Ilmu kedokteran mana? Ilmu biologi mana? Ilmu pengetahuan alam mana yang sanggup menjelaskan singa berubah jadi domba? Tidak ada. Dalam dunia ini memang tidak mungkin singa berubah jadi domba. Macan walaupun tua, macan ompong. Maka dari itu dikatakan laki-laki walaupun tua, kalau tabiatnya memang nyeleweng,
suka hidup dalam dosa-dosa seks, tetap saja tidak benar di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, singa berubah jadi domba, berubah total, terus bertumbuh. Oleh karena itu kita perlu belajar tentang 3 pribadi Allah. Yang istimewa dalam 1 Yohanes 5:6-8 dijelaskan ada 3 kesaksian. Ini salah satu tujuannya ini. Kita mengerti dalam 3 pribadi Allah, kita akan mengerti 3 kesaksian ini. Kalau saudara tidak mengerti tentang 3 pribadi Allah, saudara tidak akan bisa memahami tentang 3 kesaksian ini, saudaraku. Tidak paham. Dan saudara tidak akan dapat rahasianya. Bayangkan 3 pribadi Allah mau tinggal dalam hidup kita dan bekerja bersama-sama, pekerjaan 3 pribadi Allah. Kalau saudara tidak mau tidak mempercayai tentang Trinitas Allah, saudara akan mengerti tentang 1 Korintus 12 yang mengatakan berbagai-bagai pelayanan tapi dikerjakan oleh satu Tuhan, berbagai-bagai karunia dikerjakan oleh satu Roh, dan banyak rencana Allah, pekerjaan Allah dikerjakan oleh satu Bapa. Kalau tidak dipercaya tentang Trinitas Allah, bagaimana bisa mengerti 3 pekerjaan Allah ini, saudaraku? Kita nggak akan bisa dapatkan itu. Bagaimana kita bisa memahami pekerjaan Allah di dalam hidup kita kalau kita nggak mengerti tentang pribadi-pribadi Allah? Kenali 3 pribadi Allah. Tapi ingat, kita tidak punya 3 Allah. Kita satu Allah. Allah yang esa. Tapi di dalam keesaannya itu ada 3 pribadi. Ya, ini saya hanya sedikit tentang Trinitas. Saudara bisa pelajari lagi, ulangi video ini. Ini sudah cukup membantu kita untuk mengerti tentang Trinitas. Banyak pengajaran-pengajaran di luar yang menjelaskan Trinitas. Oh, ini oneness. Oh, ini dua. Dwi. Tunggal. Tidak. Trinitas, Tritunggal. Kalau tidak mau percaya tentang istilah itu, pakai istilah Alkitab. 3 are 1. Ga. Men. Tu. 3 menjadi 1. Ga mensa. Gaditu. Gadisa. Macam-macam singkatannya, terserah. Tiasa. 3 adalah 1. Timensa. 3 menjadi 1. Timentu. 3 menjadi 1. Ini terserah. Tiditu. Intinya 3 menjadi 1, jelas. Dan perumpamaan yang benar adalah perumpamaan suami istri. Ya, ini sedikit dari pelajaran Trinitas Allah. Dan di ayat seterusnya juga masih berkaitan tentang putra Allah, kesaksian Allah tentang putranya. Sudah bisa pelajarin terus, saudaraku. Kita akan selesaikan sedikit lagi tentang 1 Yohanes ini, saudaraku, sampai pas ayat yang ke-21, dan kita akan lanjut di 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan seterusnya. Terus kita belajar terus di program The Secret ini. Saya rindukan 1 buku Alkitab kita akan selesaikan. Itu kerinduan saya untuk tulis sampai 1 buku Alkitab. Saya punya buku-bukunya, saudaraku, penjelasannya, dan saya terus belajar. Dan demikian juga saudara, saya rindukan juga belajar firman dan taati. Jangan cuma belajar toh, tapi taati. Apa yang sudah kita mengerti, taati. Kita sudah ngerti Trinitas ini, praktekkan. Bagaimana hidup dipimpin Roh, praktek. Suka berdoa, menyembah Tuhan, dikit-dikit tanya Tuhan. Ya, bagaimana hidup suci, praktekkan. Ini Roh Kudus akan beri kekuatan. Bagaimana sih hidup dalam rencana Allah? Ya, praktekkan, belajar firman Tuhan dan mulai taati. Kerja harus jujur, suami harus cinta istri, suami jadi kepala, istri harus tunduk pada suami, suami harus mengasihi istri, dan lain-lain, banyak hal. Dan serahkan hidup berkemenangan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.